Haleluya. Selamat kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 19 April 2020. Ini merupakan ibadah online kita yang kelima. Kita percaya dimanapun kita berada, kita tetap bertemu dengan Tuhan. Dan kita mau memulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau masih menyertai kami, memberikan kami nafas hidup. Engkau memberkati kami semua Tuhan dalam ibadah kami ini. Kami percaya Roh-Mu yang hidup tetap hadir dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap percaya bahwa hari ini pun merupakan hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka di dalam Tuhan, sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sama-sama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita yang disediakan oleh Allah tidak sama dengan sukacita dari dunia. Haleluya. Kita akan dengarkan sebuah kesaksian dari Saudara Tony Siombing. Haleluya. Salam kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin membagi kepada saudara-saudara semua tentang kemurahan Tuhan yang saya alami di masa-masa wabah corona yang melanda negeri kita ini. Yang pertama adalah bahwa pada akhir Maret yang lalu kesehatan saya terganggu, demam. Di kantor saya mengalami saya pusing, suhu badan saya meningkat. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya mengikuti saran dari pemerintah untuk mengisolasi diri sendiri, self isolation ya. Dan tentu mengikuti protokol kesehatan, saya bersih-bersih, cuci tangan, dan mengkonsumsi suplemen vitamin C dan juga buah-buah yang mengandung vitamin C. Dan tentunya saya
memang memiliki kelainan sedikit. Kalau sakit itu pola makannya kuat, nafsu makannya itu semakin tinggi. Jadi saya setiap 2 jam makan, Saya sugesti diri saya sendiri, kalau kita sehat, maka virus itu akan terkalahkan. Itu loh prinsip saya. Dan yang saya saksikan di kesempatan ini bahwa saya mengalami ketakutan, jangan saya kena virus. Kalau ke dokter serba salah juga, nanti malah dibilangnya saya kena virus corona, akhirnya saya diisolasi, dirawat di rumah sakit, tidak ada yang bisa besok. Itulah yang saya saksikan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya beristirahat total, saya selimuti diri saya sendiri, sembari di dalam hati saya berdoa terus sampai saya tertidur. Darah Kristus mengalahkan virus corona, darah Kristus mengalahkan virus corona. Sampai saya tidur tertutup semua, keringat saya bercucuran. Sampai pagi hari saya tidak merasakan lagi, gatonya saya udah basah semua, bangun dengan segar bugar, tidak mengalami sakit apapun. Demam saya hilang sama sekali. Seolah-olah tidak pernah saya mengalami demam yang seperti yang kemarin itu. Saya mandi, saya berangkat ke kantor dengan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu yang saya saksikan, darah Kristus itu nyata. Tentunya kita mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua yang ingin saya saksikan, yang tidak kalah luar biasanya yang kami alami kemurahan Tuhan, yaitu bahwa pada hari Senin yang lalu, sekitar tanggal berapa ya, Senin itu tanggal 6 kalau nggak salah, saya tiba-tiba mendapat surat dirumahkan. Saya langsung stres, tidak pernah saya duga. Wah, ini kok saya dirumahkan. Waktu ada himbauan itu akan sebagian karyawan kita dirumahkan, dibilang pimpro saya begitu, ya saya berpikir paling itu kenanya adalah staf saya, mungkin anak buah saya. Tetapi kenyataannya saya ikut. Saya langsung stres, saudaraku, saya cepat pulang dari situ. Tetapi kepada pimpro saya bilang waktu menerima surat itu, kalaupun ada surat keputusan dari kantor pusat begini, saya akan tetap bekerja, Pak, sampai akhir bulan ini untuk menyelesaikan tanggung jawab saya, outstanding pekerjaan yang belum terselesaikan. Saya akan selesaikan sampai akhir bulan ini, saya bilang gitu. Oke, silakan aja Pak Tony, kata beliau. Nah, sampai di rumah, ini surat saya pegang, saya telepon Catherine, saya bilang kalau saya juga dirumahkan. Dan Catherine mencoba menenangkan saya dengan bilang, ya udah kamu tenang, gak usah stres, kamu berserah kepada Tuhan, berdoa. Itulah kata-kata penguatan dari Catherine. Saya ikuti sarannya, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa saya tidak pernah bilang kata-kata saya mengatakan, Tuhan tolong saya supaya jangan dirumahkan. Tidak itu doa saya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, tidak lebih. Hanya ini yang saya ulang-ulangi, berulang-ulang saya ucapkan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan kuatkan saya. Itu aja doa saya terus. Saya mencoba dengan upaya dan pemikiran saya, dengan meng-WhatsApp direksi-direksi yang saya kenal, termasuk pimpinan perusahaan tersebut, pemilik perusahaan tersebut, Bapak Donald Siombing, dengan memberikan permohonan supaya dipertimbangkan ulang. Tetapi hasil nggak ada, mereka hanya baca WhatsApp saya, tidak ada jawaban. Hampir saya putus asa dan stresnya luar biasa. Coba saudaraku bayangkan, kalau rencana-rencana kami yang indah ke depan
semuanya menurut saya buyar karena secara finansial kami belum siap. Tiba-tiba saya dirumahkan, belum lagi masa-masa corona ini yang tentu membutuhkan extra finance ya, kebutuhan uang yang berlebih untuk jaga-jaga. Tapi Catherine selalu menguatkan saya dengan kata-kata, kamu tetap berdoa, kamu tetap berdoa. Itulah doa saya, kekasihku, dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, kuatkan saya, kuatkan saya, kuatkan saya. Itu aja doa saya. Setiap detik pernapasan saya bilang begitu. Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Pada pagi hari saya kembali bekerja seperti biasa karena memang saya udah janji kepada pimpro saya akan tetap sampai akhir bulan ini. Sekitar jam 10 di kantor, tiba-tiba Bapak Donald, pemilik perusahaan saya, direktur utama di perusahaan itu, menelpon saya. Wow, saya sangat kaget luar biasa, penuh dengan sukacita, terharu gitu ya. Hampir saya meneteskan air mata karena terharunya, kok seorang Pak Donald bisa menghubungi saya gitu loh. Bisa menghubungi saya. Saya terima itu telepon dalam nama Tuhan Yesus, apapun dia bilang nanti akan saya terima dengan ucapan syukur itu dalam pikiran saya. Saya terima, halo, dia bilang, Pak Tony ikut dirumahkan juga ya katanya. Iya Pak, benar saya tetap di rumah, saya ikut dirumahkan. Tetapi permintaan saya akan tetap bekerja menyelesaikan outstanding pekerjaan saya yang belum terselesaikan sampai akhir bulan ini. Saya akan tetap masuk Pak. Saya bilang gitu kepada beliau. Nah, terus ditanya-tanya mengenai jalannya proyek dari awal sampai akhir proyek itu. Saya jelaskan semua apa yang saya tahu, apa yang saya alami di proyek itu. Sehingga nggak tahu kenapa mungkin Tuhan langsung menjamah hatinya beliau, menjamah hatinya Bapak Donald, sehingga beliau mengatakan, ya udah, kamu jangan nggak jadi dirumahkan, kamu awasilah proyek itu. Benar nih Pak, saya berulang-ulang menanya ke beliau, benar ya? Ya udah, kamu awasi proyek itu. Kamu jangan pernah takut mengatakan yang benar ya. Kalau ada menurut kamu yang salah, laporkan ke saya. Dia bilang gitu. Saya malah dipercaya menjadi semacam personal intelijen untuk mengawasi proyek-proyeknya beliau. Dimanapun proyek-proyek besar yang berpotensi perlakuan korup dari staf-staf karyawan-karyawan pimpro-pimpro di proyek, saya dipercaya untuk mengawasinya. Secara diam-diam saya menjadi diposisikan menjadi personality intelijen dari beliau untuk mengawasi supaya jangan terjadi penyelewengan. Itu yang saya alami. Tuhan itu luar biasa. Jadi saudaraku, lewat kesaksian ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap apapun yang terjadi, yang kita alami pada masa-masa wabah virus corona ini. Semoga kita semua dapat diberkati, termotivasi untuk tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya, nama Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Amin. Haleluya, sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Kita percaya kalau Allah telah menolong saudara Tony, Allah juga tetap sanggup menolong kita semua. Haleluya. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
berkuatku. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagian selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Sukacita buat kita semua karena Allah sumber kuat kita. Kita akan dengarkan sebuah pujian dari keluarga Purba. Kagumkan kasih-Mu yang takkan pernah berhenti. Kasih-Mu dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Yesus mengasihi saudara. Jesus loves you. Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu pagi, hari yang diberkati Tuhan. Kita tidak bertemu muka, tapi kita rasakan Tuhan ada di tempat di mana kita bersekutu memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyanyi memuliakan Tuhan, kita dengarkan kesaksian yang luar biasa, dan saat ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Puji Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kubur,
Kita ingat perkataan-perkataan Yesus ketika dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia menasehatkan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi kalau mereka sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat 27, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis." Yesus kutip dari nubuatan Nabi Zakaria yang ditulis tahun 520 sebelum Masehi. Di dalam Nabi Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7, dia katakan, "Aku akan membunuh gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Saudara, siapakah aku? Tidak lain, dia adalah Allah Bapa. Gembala itulah Yesus Kristus. Yesus yang katakan, "Akulah gembala yang baik." Allah yang menyuruh anaknya Yesus mati di kayu salib. Dan kalau Yesus mati di kayu salib, kalau Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya, maka murid-muridnya akan tercerai-berai. Saudara, di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-50, ketika Yesus ditangkap, dikatakan bahwa semua muridnya meninggalkan dia. Semua muridnya melarikan diri. Saudara, bahkan ada seorang muda yang hanya berpakaian sepotong kain. Karena takut, dia lari tanpa memakai bajunya lagi. Dan ini yang terjadi. Apa yang Yesus katakan itu terjadi, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-24, Yesus berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah." Ini berbicara tentang kematian Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kematiannya bukanlah satu tragedi, tetapi sebagai satu pemuliaan. Dan jalan untuk mencapai keberhasilan adalah melalui penderitaan dan kematian. Haleluya. Melayani Tuhan harus bayar harga. Puji Tuhan, Petrus sebelum Yesus ditangkap, dia begitu takut. Dan Yesus sudah katakan kepada Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkali aku." Dan itu terjadi ketika seorang muda tanya kepada Petrus, "Engkau juga sama dengan orang dari Galilea?" Petrus menyangkal, "Oh bukan." 3 kali bahkan Petrus bersumpah, "Aku tidak kenal dia." Tetapi ketika ayam berkokok, Yesus menatap Petrus. Petrus kaget karena Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, "Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara-saudara. Nah, itu kejadian sebelum Yesus bangkit. Tetapi ketika Yesus bangkit, semuanya berubah. Ketika penghibur itu yang dijanjikan Tuhan turun ke atas murid-murid di kamar loteng, terjadi perubahan yang luar biasa. Ketika Petrus berkata-kata dengan suara lantang kepada banyak orang di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 23. Petrus katakan, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dalam ayat ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ayat 47 katakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, apa yang Yesus katakan itu bukan hanya janji, tapi benar-benar terjadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan terbukti. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan mengeluarkan banyak buah. Haleluya. Makin hari makin bertambah-tambah banyak. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, kita baca tentang Stefanus yang penuh kuasa. Janji Yesus tentang kuasa kepada orang-orang percaya itu dimiliki oleh murid-murid Tuhan, termasuk Stefanus. Stefanus dengan kuasa dari Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Haleluya, saudara. Dan Kisah Rasul pasal yang ke-7 mencatat bagaimana seorang pengikut Tuhan dibunuh, mati syahid. Itu yang pertama, Stefanus. Dan ketika Stefanus mati, Saulus hadir, saudara-saudara. Firman Allah katakan ketika Yesus masih ada, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Dan itu dialami oleh Stefanus. Stefanus yang penuh dengan kuasa Allah. Dia dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi Stefanus hanya berdoa kepada Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara-saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama, pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat Yerusalem. Murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan mulai tersebar, tercerai-berai ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Apa yang Yesus katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ketika Samaria penuh dengan banyak orang yang percaya kepada Yesus, aniaya datang. Apa yang Yesus katakan itu terjadi. Aniaya datang dan orang-orang itu mulai menyingkir. Mereka mulai lari ke daerah Yudea. Mereka lari ke daerah Samaria. Tapi di daerah Yudea dan Samaria mereka tidak bersembunyi. Mereka datang ke sana, mereka beribadah kepada Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya, Injil mulai tersebar. Lambat tetapi pasti, saudara-saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, kita lihat bagaimana seorang yang bernama Saulus yang sangat membenci orang-orang Kristen. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat.
Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus waktu itu menyangka apa yang dia lakukan itu adalah beribadah kepada Tuhan, menjadikan pahala dalam agama yang lama. Masuk rumah, keluar rumah, untuk apa? Menangkap orang-orang Kristen. Untuk apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, dikatakan dalam ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, apa yang dikatakan Saulus ini yaitu ingin menghabisi orang-orang Kristen. Dia ingin menghabisi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia anggap Yesus itu seorang nabi palsu. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia bukan menawan orang-orang Kristen, tapi malah dia menjadi tawanan dari Yesus Kristus, saudara-saudara. Setelah dia dekat dengan kota Damsyik, dikatakan dalam firman Allah, tiba-tiba suatu sinar yang besar mengelilingi Paulus. Paulus langsung jatuh dan dia mendengar suara, saudara-saudara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus yang rebah ke tanah, dia dengar suara itu, langsung dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Suara itu ketika menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi dia katakan, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perkataan Yesus seperti pisau yang menusuk jantung Paulus. Hatinya yang sebelumnya ingin menangkap orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, tiba-tiba habis semuanya. Perkataan Yesus seperti pisau yang ditusuk di jantung Saulus waktu itu. Dia berdiri, dia membuka matanya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya dengar Tuhan katakan, kamu pergi dan kamu akan tahu apa yang kamu harus lakukan. Saudara, rombongannya Saulus, mereka mendengar suara tapi mereka tidak melihat sesuatu. Tetapi Paulus, dia rasakan benar-benar dia sudah berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus katakan, bangun, pergi ke kota. Di sana kau akan tahu apa yang kau harus lakukan. Ternyata ketika dia bangun, dia buka mata, gelap. Dia buka mata, tidak lihat apa-apa. Dia sadari dia sudah menjadi buta. Dia harus dituntun masuk ke dalam kota, saudara. Dan di sana dia tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas. Di sana di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias, saudara. Ananias kaget ketika Tuhan katakan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Di sana ada seorang dari Tarsus, dia sedang berdoa. Ananias kaget. Orang yang Tuhan suruh dia doakan adalah seorang yang begitu ditakuti. Karena begitu dia lihat orang Kristen langsung
masuk dalam penjara. Bahkan rencananya dia mau habisi orang-orang Kristen. Dia katakan, Tuhan, begitu jahatnya Saulus. Dia datang dengan membawa surat untuk menyeret orang-orang Kristen untuk dibawa ke Yerusalem. Tetapi Tuhan bilang kepada Ananias, Ananias, pergilah. Aku akan jadikan Saulus alatku untuk pemberitaan Injil. Ananias dengar, dan sama dengan Saulus, dalam keadaan yang buta, Tuhan memberikan dia penglihatan bahwa ada seorang yang akan datang, namanya Ananias. Dia yang akan mendoakan kamu, dia yang akan menumpang tangan ke kamu, dan kamu akan melihat kembali. Saudara, jadi ketika Ananias dengar suara Tuhan, bahwa Tuhan akan memakai Saulus menjadi alat Tuhan, dan dalam ayat 9, pasal 9 ayat 16, Yesus berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Saulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Puji Tuhan, Saulus dan itu benar-benar berkali-kali dia hampir mati, dibunuh. Tetapi setelah Saulus bertobat, dia tidak lagi menghiraukan nyawanya. Yang dia terus ingin adalah memberitakan Yesus. Orang yang dibunuh itu, dia benar-benar Kristus. Dia benar-benar anak Allah. Haleluya. Dan ayat yang ke-17 dia katakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bukan hanya dapat melihat, tetapi juga dengan urapan kuasa yang dari Tuhan. Tuhan akan pakai Paulus. Pertobatan Paulus bukan saja untuk melayani Tuhan. Pertobatan Paulus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga panggilan untuk ikut menderita bagi Kristus. Penderitaan bagi Kristus merupakan jalan menuju pelayanan yang berhasil. Kita sudah dengar ayat yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Kalau sebiji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan ini yang harus dialami oleh murid-murid Tuhan. Penderitaan, bahkan kematian. Bahkan itu harga yang paling tinggi yang Allah berikan ketika murid-murid Tuhan ikut menderita. Saudara-saudara, sekarang ini begitu banyak orang yang merasakan penderitaan bukan karena dianiaya secara fisik, tetapi penderitaan batin, saudara. Saya banyak dapat SMS dari teman-teman hamba Tuhan. Kalau sekarang kita bukan dilarang karena dianiaya tidak boleh beribadah, tapi kita diminta supaya beribadah di rumah, tidak beribadah di gereja. Dan hamba-hamba Tuhan di daerah perintisan, ketika mereka membuka tempat perintisan jemaat yang ada hanya 2-3 keluarga dan mereka harus bayar kontrak rumah, dan kalau tidak ada ibadah setiap minggu, mereka mulai pikir mereka punya istri, mereka punya anak, mereka juga harus bayar uang kontrak, saudara-saudara, dan ini menjadi satu tantangan besar. Dan mereka SMS minta bantu doa.
minta bantu doa. Dan kita juga perlu banyak berdoa supaya bahaya virus corona ini segera akan berlalu. Semua jadi atas seizin Tuhan. Tidak ada yang jadi tanpa Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita bersabar dan berharap terus kepada Tuhan. Tuhan mau bahwa di dalam kesusahan pun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita adalah biji mata Tuhan. Kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak izinkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Karena Dia setia. Dia akan berikan kita jalan keluar supaya kita menang terhadap pencobaan. Saudara Bapak Gembala seringkali ingatan kalau kita masih kurang makanan itu biasa. Tetapi kalau sampai kita kebanyakan makan, maka kita bisa sakit bahkan mati karena kebanyakan makan. Tapi kalau sekarang kita masih kekurangan makanan, karena banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, mereka dalam keadaan yang bingung, mereka nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saatnya kita datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan minta Tuhan, janjimu saya akan alami. Apa yang engkau katakan, aku menyertai kamu. Itu kita ingin rasakan. Di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita ingin alami. Yesus katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu sebabnya Yesus berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita, tinggal di dalam kita supaya kita kuat menghadapi pencobaan. Jangan kita kalah terhadap pencobaan, membuat kita menjadi berdosa. Kalau kita kalah terhadap pencobaan, bukan berarti kasih karunia Tuhan itu kurang diberikan kepada kita, tetapi itu karena Tuhan tidak ingin kita melihat kita gagal. Tuhan mau kita makin kuat. Tuhan ingin kita makin berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita. Kita akan segera lewati. Semua kesusahan pasti akan berakhir. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu penderitaan itu akan memberikan kita kekuatan yang baru karena Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus. Jangan patah semangat. Saudara akan menjadi lemah. Tapi orang yang lemah Tuhan tambahkan semangat. Tuhan tambahkan kekuatan supaya kita menang. Jadilah orang-orang Pantekosta yang menang. Bukan hanya orang-orang yang dulu berperang menang. Sekarang kita yang hidup di akhir zaman pun kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Yesus di sorga berdoa buat kita. Dia menjadi imam besar kita. Dan Roh Kudus yang sekarang ada bersama-sama dengan kita menguatkan kita. Roh Kudus berikan kita penghiburan, berikan kita pengharapan supaya jangan kita menyerah terhadap pencobaan. Kita pasti menang. Tuhan beserta kita. Puji Tuhan, sesudah ini kita akan dengarkan pujian dari keluarga Sihombing, Tio dan Sorta. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Mengucap syukur walaupun kami tidak beribadah di dalam rumah Tuhan. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, di rumah kontrakan kami, tapi kami rasakan hadirat-Mu ada ya Tuhan. Tidak percuma kami percaya kepada Yesus, karena Engkau hidup, Engkau sudah bangkit, dan Engkau berikan kami Roh Kudus, roh kemenangan, roh yang membangkitkan kekuatan, supaya kami tidak menyerah kepada kesukaran, tapi kami alami kemenangan
kemenangan dan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Roh Kudus bekerja terus Tuhan. Berikan kami daya, kekuatan untuk terus berjalan sampai langkah yang terakhir. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan